Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di 4 Otomotif. Nah, di depan kita kali ini adalah Hyundai Ioniq. Ini adalah line up mobil listrik paling murah yang ada di Hyundai, dan harganya untuk mobil yang ini di Makassar itu di angka 696 juta. Dan ya kalau dipikir-pikir memang angka 696 juta itu hampir setara dengan Pajero Sport yang Dakar Ultimate 4x4 yang harganya 730 jutaan. Ya memang hampir setara, tapi ada banyak value yang kalian dapatkan kalau kalian membeli mobil ini. Memang harga belinya mahal, tapi setelah kalian beli mobil ini dan kalian pakai mobil ini, akan jadi terasa murah karena kalian nggak perlu keluar uang banyak untuk beli bahan bakar, lalu kemudian biaya perawatan dan lain-lainnya. Karena sekali lagi ini mobil listrik, mobil yang tidak menggunakan mesin. Nah, karena dia tidak menggunakan mesin, kalian nggak perlu ganti oli, kalian nggak perlu beli bahan bakar, kalian nggak perlu ganti parts atau hal-hal lain yang ada di mesin konvensional pada umumnya. Nah, jadi akan terasa hematnya di situ. Untuk cicilannya pun kalian akan lebih saving untuk uang cicilannya karena kalian nggak keluar duit banyak untuk maintenance-nya. Maintenance dari sisi kalau kita bandingkan dengan mobil bermesin bensin atau solar ya. Selain itu juga kalian nggak perlu keluar duit yang banyak untuk bahan bakarnya, karena bahkan untuk yang Kona aja itu Rp1.400 bisa sampai 7 km. Jadi apalagi yang Ioniq ini yang dimensinya lebih kecil dan dia lebih sporty karena lebih pipih ya. Jadi secara aerodinamika harusnya ini lebih bagus juga. Nah, dari sisi depan nih kalau kita lihat hampir sama di semua unitnya Hyundai ya, lampunya seolah-olah ketemu antara yang atas dengan yang ada di bawah, dan ini kelihatan lebih gagah juga. Lalu kemudian di depannya sudah nggak ada itunya ya, nggak ada grillnya lagi karena tidak ada lagi mesin pada bagian dalam kap ininya, bonetnya, nggak ada mesin di situ. Yang ada adalah mesin penggeraknya, bukan mesin pembakaran internal maksudnya atau internal combustion. Nah, depannya ada sensor parkir, ada 4 masing-masing, 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Lalu kemudian ini lampu utamanya, lalu kemudian di bawah ada fog lampnya, lampu seni ada bagian dalam kayak gitu. Nah, di bagian atas ya selayaknya city car ya. Ini mobil yang biasanya kalau kita lihat dari dimensi dia head to head dengan kayak Honda City, tapi teknologinya tentu di atas daripada itu. Nah, di bagian spionnya di bagian spionnya ada lampu seni yang disematkan di ujung, sama seperti pada mobil pada umumnya ya, mobil-mobil lain pada umumnya. Lalu kemudian untuk velgnya, depannya udah pakai disc brake, bannya Kumho. Ini Kumho, ukurannya di ring 16, ini ring 16. Dan mobil ini nanti akan saya test drive, atau kita tes ya, gimana rasanya menggunakan mobil listrik. Di atas ada sunroofnya, nanti kita lihat bagian dalam. Dan untuk bagian pintunya, dia perpaduan antara warna silver dengan hitam sewarna dengan body. Dan ini untuk menutupnya ya, effortnya nggak terlalu banyak untuk menutup mobilnya. Nah, yang di belakang pun sama, nanti kita lihat sisi dalamnya. Nah, di atas itu ada shark fin antena, di belakang udah pakai ini ya, rain defogger. Jadi kalau hujan tak berembun, dan dia model kaca belakangnya mengingatkan saya dengan Eclipse Cross. Jadi 2 susun di bagian sini dengan yang ada di atas, dan high mount stop lampnya dipasang di sini, bukan di atas sana. Nah, ini untuk belakangnya ada kamera mundurnya, ada tulisan Ioniq, dan saya ingat juga dengan Avega, dia untuk membuka bagasinya adanya di bawah logonya. Itu. Nah, elektrik. Jadi kalau kalian dari belakang lihat ada tulisan elektrik, berarti ini mobil yang ada depan kalian adalah mobil listrik. Jadi kalian tidak perlu khawatir atau ragu emisinya. Jadi biar kayak kalian pemotor atau siapapun yang ada di belakang nggak usah ragu soal emisi, karena mobil ini tidak ada emisinya karena dia tidak ada pembakaran mesin. Nah, untuk lampu-lampunya kayak gini nih, memang kelihatan unik ya, ini mobil kelihatan sporty dari sisi dimensi, dan ya harusnya mobil ini sangat cocok untuk daily use dalam kota. Nah, ini ada lampu mundur juga kalau misalnya yang ada di sini. Lalu kemudian ada sensor parkir 4 di bagian belakang juga, sama seperti yang ada di bagian depannya. Nah, di sini nggak tahu ini buat apa. Ini buat nge-charge sih pastinya, nggak mungkin buat ngisi bahan bakar. Nah, terus handle pintu yang ada di sebelah kiri juga sama.
Nah, ini ada garis chrome yang memanjang dari atas sampai ke bagian depan, tapi yang bagian atasnya dia warna hitam. Cakep. Nah, di samping ada side skirt juga. Di bagian bawah situ ada side skirt. Lalu kemudian di bawah sini, nah ini velgnya unik. Dia model kayak kipas dengan perpaduan dua warna juga, kan metal dengan warna silver. Lalu kemudian dalamnya dia pengeremannya udah pakai disc brake atau udah pakai cakram, bos. Nah, kayak gitu. Nah, untuk bagian belakangnya sebelum kita ke depan, ini trim pintunya plastik. Ini plastiknya tapi lumayan soft ya. Di bawah sini soft touch, tempat buat naruh handphone bisa. Lalu kemudian di sini hard bagian luarnya ada speakernya, cup holder, ada joknya yang bahannya kulit, dan ini cukup nyaman ya pastinya untuk joknya. Dan di bagian sini ada armrestnya, bos. Lalu kemudian bisa taruh botol di situ atau kopi sambil kita jalan. Nah, headrestnya ada 3, artinya di belakang sini bisa duduk untuk 3 orang, tapi lebih proper untuk 2 orang karena yang ini ada gundukan dan di sini ada ininya ya, colokan seatbeltnya. Nah, seatbelt pasti lengkap ya sebagai standar safety, semuanya 3 titik, bahkan yang di tengah ini juga 3 titik. Ya, cuman kalau kita lihat dari sana ke sini itu untuk orang yang ukuran badannya kecil ya. Nah, kayak gitu. Terus di bawah sini masih tetap ada tunnelnya. Nah, ini ada blower AC di bagian belakang. Ada seat pocket, lalu kemudian headrest adjustable, lalu kemudian di atas ada lampu baca. Wih, LED, bos. Nggak usah ragu soal penerangan atau elektrik karena ini mobil baterai semua. Jadi semua penggerak mobilnya pun bahkan baterai. Nah, itu dari sisi sini, lalu kemudian di bagian depan. Nah, ini bagian depannya kita buka dulu untuk sunroofnya biar lebih terang. Nah, ini kan jadi lebih terang di dalam. Nah, di bagian belakang ada pengaturan ketinggian, ada sudut recline juga yang bisa diatur. Lalu kemudian headrestnya adjustable juga, dan ini ya lumayan lah ya untuk joknya. Ini tentu akan menopang badan dengan sangat baik, apalagi ditambah dengan lubang-lubang pori-pori kayak ini akan membuat bagian punggung kita terasa nyaman duduk di sini, dan bagian bokong kita nyaman punggung untuk sandaran, bokong untuk duduk. Nah, ini tempat penyimpanannya, keren ya. Lalu kemudian ini ada asbak, lalu kemudian dia parkingnya elektrik. Nah, ini head unitnya dia modelnya yang pop up kayak gitu. Di sini tetap ada tempat penyimpanan yang dia soft opening, tapi karena dia berat jadi nggak terlalu soft. Tetap ada airbag di sini, dan ini soft, bos, bukan material keras di sini. Nah, di sini juga bukan material keras, di bawah sini yang agak keras. Nah, di bawah sini ada colokan 12 volt power outlet, di tengahnya ada USB, lalu kemudian di sana ada power outlet lagi, ada untuk rear defoggernya. Oh sorry, ini front defoggernya di sini, rearnya yang ada di sebelah sana. Sekarang untuk trim pintunya sih ya materialnya sama seperti yang ada di bagian belakang. Nah, yang unik di sini ada reflektor, bos. Jadi kalau pintunya dibuka, yang dari belakang bisa tahu ada objek atau ada benda di depan yang akan ditabrak kalau nggak pelan-pelan. Cup holder, speaker, tweeter, dan ini auto untuk power window-nya. Ini tuas untuk membuka dan mengunci pintunya.
Nah itu, oke, ada seal plate Ioniq di bawah. Itu tulisannya Ioniq ya. Nah itu. Terus untuk bagasi, nah nih bagasinya. Wih, bagasinya luas bos. Luas kesananya ya, cuman dia untuk ketinggiannya agak tinggi karena di bawah sini nggak ada ban serep, tapi seingat saya di bawah sini ada baterai, makanya dia posisinya agak tinggi. Apakah ada ban serep di bawah sini? Nggak ada. Jadi fix di bawah situ baterai. Nah ini chargingnya sama seperti yang ada di Hyundai Kona Electric kayak gini juga. Lalu kemudian ini adalah tire mobility kitnya. Jadi kalau misalkan bannya bermasalah, tinggal pakai alat ini, nggak perlu ganti-ganti. Dan di sini ada tray juga untuk kita menutup atau membuat barang kita yang ada di bagian bawah sini lebih privasi dan tidak kepanasan pada saat kena matahari. Ini lumayan bagus fungsinya. Dan ini joknya masih bisa dilipat ke depan bos. Ini bisa dilipat ke depan untuk membuat akomodasi atau tempat penyimpanan barang menjadi lebih luas lagi. Nah ini harusnya sih bisa. Nah, dan dia kalau dilipat rata lantai bos. Ini rata lantai ke belakang, otomatis penyimpanannya akan jadi lebih lega. Sama seperti yang ada di sebelahnya itu bisa dilipat untuk rata lantai juga. Enak ya. Jadi ya akomodasi cukup luas lah untuk mobil ini. Terus ada lampunya juga di sini untuk penerangan pada saat kita lagi ngambil barang. Di sebelah kiri tidak ada. Nah ini kita tutup lagi. Dia belum pakai power tailgate, jadi masih manual untuk buka tutupnya. Dan sekarang kita lihat untuk yang di depannya ada apa. Yang biasanya di mobil-mobil umum itu kap mesin bos. Nah kita lihat di situ apakah ada mesin. Kemarin saya buka yang beginian, untuk yang Kona dia ringan sekali. Sama ini juga ringan sekali bos. Sangat enteng. Sangat enteng. Dan ini adalah motor listriknya maksudnya Blue Drive teknologi electric vehicle atau EV. Tetap ada aki untuk kayak instrumen-instrumen kelistrikan kayak charging dan seterusnya itu powernya nggak salah ngambil dari aki. Kalau yang ini motor listriknya powernya ngambil dari baterai mobil ya pasti ya, bukan dari aki. Karena kalau pakai aki untuk menggerakkan mobilnya, aki yang ini maksudnya ya waduh, nggak bisa apa ndak. Nah ini ada air wiper, lalu kemudian ada ABS untuk pengeremannya, dan di sini ada banyak hal yang waduh, ini akan lebih simpel. Nggak perlu ada ganti oli. Di sini nggak ada stick oli, nggak perlu setiap kita keluar mesti periksa stick oli. Atau kemudian ganti oli, atau bahkan air radiator. Di sini mana air radiatornya? Sepertinya ndak ada. Mobil ini pakai radiator ya, cuman ada air wiper kok. Ada, tetap ada fan-nya ya untuk pendinginan bagian bawah. Simple. Dipasangi peredam pula. Apa yang diredam dengan motor listrik? Ya tapi itulah uniknya. Artinya mobil ini harusnya jadi lebih, kok nggak bisa ketutup ya? Nah kayak gitu, mesti dilepas sedikit kayak gitu tadi. Nah kita masuk ke bagian dalam dan kita akan merasakan gimana rasanya berkendara dengan Ioniq bos. Aduh, wah, saya masuk di mobilnya ada yang unik nih. Pas saya masuk, ini kursinya otomatis kembali ke posisi driving, karena memang di sini ada itunya sih, ada memory seatnya. Nah ini posisi 1, nggak tahu ini posisinya siapa, dia agak tinggi. Posisi 2. Waduh, menyiksa banget ini posisi 2-nya. Buat anak-anak kayaknya ya. Nah ini yang enak. Tapi joknya nih masih bisa diatur di bawah. Nah ini yang enak nih, kalau kita buka pintu, ini joknya otomatis mundur, jadi memudahkan kita untuk keluar.
luar biasa ya fiturnya. Memudahkan kita untuk keluar dari mobil, dan ini masih bisa untuk diatur recliningnya, naik turunnya, lumbar supportnya bisa diatur semua dari sini, tombol-tombolnya. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 way, 10 arah. Wah, cakep. Di bagian trim pin tuh ada pengaturan lock door, lock power window, lalu kemudian tombol power window, pengaturan spionnya ada semua di situ. Ini memory seatnya, termasuk di situ ada speaker. Lalu kemudian di bagian dalam sini ada fitur-fitur lainnya yang saya mesti pelajari. Yang saya ngerti banget di sini cuman ada 2 yang kayak blind spot warning ya di bagian tengah itu. Yang ini adalah stability control. Ini untuk pengaturan leveling lampu. Yang ini untuk keterangan kalau nggak salah lampunya. Nah di bawah sini untuk membuka tempat chargingnya yang ada di belakang tadi. Nah, pada saat kita tutup nih, maju lagi kursinya, menginstruksikan bahwa kita siap untuk berkendara. Kita majukan lagi, nih ada remnya. Nah, untuk setirnya di sini ada audio switch buat ngangkat tutup telepon. Di sebelah kanan ada cruise control, bos. Tapi saya kurang tahu, yang lebih tahu apakah ini bisa stop and go. Yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, ini tilt. Teleskopik pula, komplit. Terus sini ada pedal shift, tapi dia pedal shiftnya bukan buat menaik turunkan transmisi ya, seingat saya, tapi untuk istilahnya regeneratif braking kalau nggak salah ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya kita bisa melakukan pengereman dengan menggunakan dinamo mesinnya, sehingga itu juga akan membuat baterainya tercas atau tercharging. Nah di sebelah kiri ada tuas wiper, di sebelah kanan lampu. Yang di tengah ini tempat penyimpanan buat parking, asbak tadi. Ada heater untuk joknya, lalu kemudian ini sensor. Nah untuk kamera, view kamera ya. Nah mode berkendara ini enak banget, ini kayak mouse ya. Yang ini kayak mouse komputer. Ini untuk netral, lalu kemudian parking, drive, mundur. Wah, komplit head unitnya. Coba kita pencet yang start. Ya udah. Dia kayak gitu aja. Ya. Nggak ada suaranya, dan mobil ini udah siap jalan. Enak punya mobil listrik harusnya. Pastinya akan sangat enak nih, bos. Ada nih electric vehicle, menu yang ada di head unitnya apa aja. Telepon, radio, electric vehicle, setup dan seterusnya. All menus. Oke. Ya user manual kayak gitulah. Ada radio, media, file, ya kayak gitu. Yang lebih paham silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Wah, cakep ya. Ini mobil cakep. AC-nya. Wih. Biasanya kan saya terbiasa kalau misalkan menghidupkan AC, pasti RPM mobil jadi naik. Ini enggak sama sekali. Jadi kita menghidupkan AC, tiba-tiba aja langsung ada semburan. Shish. Enak, bos. Nggak sabar saya mau test drive dulu ya. Saya mau test drive dulu, bos ya. Jadi nanti akan kita jelaskan gimana rasanya pada saat mengemudikan kendaraan ini. Maybe di video part kedua. Oh ya, di atas ini ada elektrokromatik untuk spion tengahnya, tempat penyimpanan kacamata, lampu. Wah, buka sunroof. Wih, tutup sunroof. Wih, dan dia auto, bos, nggak perlu ditahan-tahan. Nah ini sun visor dengan vanity mirror, sama yang ada di sebelah kanan juga ada. Ada lampunya lagi, ya bisa dandan pada saat malam hari. Nah itu update kita kali ini. Buat kalian yang menginginkan mobil ini, silahkan jalan-jalan ke Nippon Mall yang ada di Kota Makassar untuk test drive atau melihat unitnya secara langsung. Dan buat kalian yang
butuh tahu lebih, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita discuss mengenai mobil ini. Saya mau jalan-jalan dulu untuk test drive mobilnya. Sekarang kita pakai seat belt dulu. Ini posisi parking. Lalu kemudian bisa kita lihat instrumennya di depan sana ya kalau dia posisi parking. Ini sama posisi parking. Kalau dia drive, maka dia kelihatan di situ drive. Kalau dia rear, dia kelihatan di situ rear. Lalu kemudian di sini ada kameranya. Aduh, kalau dia netral, dia kelihatan di situ netral. Cakep ya. Nah, saya jalan-jalan dulu ya. Jangan ngiri bos. Ya, kalian bisa ngerasakan juga mobil listrik ini di Nippon Mall. Sekian untuk update kita kali ini. Semoga ini bermanfaat dan kita akan ketemu pada review otomotif menarik berikutnya. Terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.